Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, di pagi yang habis gerimis ini ya. Sekarang kita berada di tikungan Sitinjala. Nah, tepatnya sekarang kita lagi berada di Lubuk Paraku namanya ini. Ada monyet. Ini adalah jembatan Lubuk Paraku dan langsung kita memasuki tanjakan Sitinjalawi. Nah, ini udah mulai mendaki ya. Bagaimana keseruan kita menaiki tikungan Sitinjalawi dari Padang ke Solo ini? Simak dalam video ini. Ya, inilah dia tikungan Sitinjalawi, dan ini adalah longsoran yang sering terjadi di area sepanjang perjalanan atau sepanjang rute Sitinjalawi apabila sudah terjadi hujan beberapa jam. Nah, ini terakhir kemarin yang tadi ya, yang sempat mobil terjebak gitu. Nah, di depan kalau kalian bisa lihat di depan udah kelihatan tuh tikungan Sitinjalawi ya. Nah, ini dia tikungan Sitinjalawi, tikungan Edsen, tikungan tembok Berlin. Nah, memang tikungan ini sangat fenomenal. Yang membuat fenomenalnya karena ada beberapa konten YouTube yang mengambil shoot di seputaran aktivitas lalu lintas di Sitinjalawi. Cukup gampang, mungkin cuma melihat truk-truk, bagaimana truk tikungan, bagaimana truk susah tanjakan. Dan alhamdulillah itu viewernya cukup banyak juga gitu. Nah, sudah kita tinggalkan tikungan Sitinjalawi itu yang pertama tadi. Nah, itu adalah kalau orang bahasa istilah lamanya itu panorama 1 ya. Dia ada 2 panorama, itu panorama 1. Di atas lagi ada juga panorama 2. Mungkin nanti bisa kita lihat ya. Nah, bicara tentang etika berkendara atau cara kita berlalu lintas, mungkin saat ini kita berikan tema lah bagaimana cara kita menghadapi blind spot. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya blind spot itu apa gitu kan. Mungkin bisa kalian lihat stiker-stikernya di mobil-mobil besar, mobil tangki-tangki besar, atau mobil Pertamina gitu. Nah, saya akan mencoba sedikit berbagi ilmu apa sih itu blind spot. Nah, berdasarkan harfiahnya atau berdasarkan artinya, blind spot itu adalah titik buta gitu artinya. Namun yang bisa dipahami makna sebenarnya adalah sebuah kawasan atau area sisi kendaraan mobil atau motor yang tidak kelihatan oleh pengendaranya gitu. Nah, kenapa kok mesti nggak bisa kelihatan gitu kan? Nah, memang ada beberapa keterbatasan. Sebuah mobil atau motor juga bisa dibilang ada sisi blind spotnya, atau sedan juga ada blind spotnya. Tergantung macam-macam kendaraan itu banyak ada beberapa sisi blind spotnya. Nah, kenapa kita harus wajib mengetahui blind spot itu? Karena
hampir rata-rata kelalaian atau apa ya namanya, kecelakaan hampir 70% disebabkan oleh blank spot, karena lawan tidak diketahui keberadaannya dan menyelonong aja keluar datangnya gitu. Nah, sebenarnya sisi blank spot itu harus kita pahami ya. Nah, bagaimana cara memahami blank spot tersebut? Oke. Nah, sisi blank spot itu untuk sebuah mobil besar atau mobil kontainer atau bus gitu. Sisi blank spot itu terbagi atas 4 sisi. Sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, untuk sisi depan, untuk sebuah bus itu sangat sedikit ya, sangat kecil, yaitu berada di hidung atau di moncong mulut itu sendiri, sekitar setengah meter lah dari moncong. Nah, itu kalian harus waspada, jangan pernah berhenti atau berada di depan moncongnya bus besar. Nah, itu hanya terdapat di bus besar aja. Sedangkan untuk bus-bus yang kecil seperti minibus atau Avanza, sekelas Avanza atau sekelas sepeda motor ya, blank spot di depan itu tidak ada gitu. Bisa dibilang tidak ada untuk mobil-mobil atau kendaraan yang kecil, karena masih bisa terlihat oleh pengendaranya atau sopirnya untuk di sisi hidung. Nah, bagaimana dengan sisi belakang gitu? Untuk sisi belakang atau pas berada di pantat ya atau ekor kendaraan, bisa dibilang kalau untuk mobil itu visionnya bisa jadi 50% di belakang ini. Itu untuk mobil kecil sekelas Avanza, sedan, masih bisa melihat dari cermin di atas apakah di dashboard ya. Nah, itu masih bisa kelihatan, tapi cuman jarang sih orang melihat dari sisi dashboard gitu. Apalagi dengan mobil-mobil yang truk terbuka atau mobil box gitu. Nah, itu akan lebih zero blank spot. Semuanya itu akan kelihatan sebagai blank spot dan tidak akan kelihatan. Jadi apabila kalian mengikuti mobil-mobil besar, kecil, apalagi bus gitu, jangan pernah berada di belakang pantat ekornya mobil tersebut. Upayakan jarak kalian minimal 1 meter. Kalau ada sesuatu hal, kalian bisa membanting kendaraan kalian ke kiri atau ke kanan, karena itu memang tidak ada kelihatan sama sekali oleh sopirnya gitu. Nah, memang itu sangat bahaya ya, tapi ada yang lebih berbahaya sisi blank spot, yaitu sisi kiri dan kanan. Nah, kenapa saya bilang yang lebih berbahaya di sisi kiri dan sisi kanan? Keberadaan blank spot di sisi kiri dan kanan ini berada di sejajaran dengan bahu pengendara, namun agak ke belakang sekitar 1 meter atau setengah meter dari bahu, sejajar dari bahunya, dari pengendara gitu. Baik itu sepeda motor atau kendaraan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena keterbatasan mata, dan juga kalau dilihat dari spion gitu. Nah, spion tidak menangkap sisi dari bahu pengendara sampai batas 1 meter di belakangnya, karena dari spion ini cuma menangkap ekor kendaraan, baik itu motor, baik itu mobil ataupun bus. Fungsi spion di sana cuman adalah sebagai pengontrol
ekor dari kendaraan. Nah ini ada mau longsor ya, ini harus hati-hati juga. Nah jadi kalau kalian yang mau hendak memotong harus waspada, atau kalian sebagai sisi pengendara harus waspada sekali. Sisi kanan bahu, sisi kiri bahu sampai batas 1 meter dari sejajarannya gitu. Nah ini harus kalian pahami ya, dimana posisi blank spot yang ada di motor atau di mobil. Selanjutnya bagaimana sih cara menghindari atau memahami, menguasai area blank spot? Nah yang pertama itu, kalau kita sebagai pengendara kendaraan itu kita wajib minimal setiap 10 detik melihat spion. Itu wajib. Jadi jangan asal-asalan aja gitu. Kalian membawa mobil atau motor, ya sebagai membawa bisa aja orang, tapi kalian harus paham juga sisi-sisi lawan yang akan kalian temui di depan atau di belakang kalian. Jadi setiap 10 detik usahain lihat spion, karena kalian akan tahu lawan di belakang berapa jaraknya dan dia akan keadaan mau memotong atau gimana gitu. Nah yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi blank spot? Yang kedua itu yakninya sering memberikan kode atau klakson kalau hendak memotong sebuah mobil atau motor. Itu sangat penting, bisa jadi klakson, bisa jadi dim lampu, walaupun itu kelihatan norak ya, tapi kalau kalian rasa itu penting, apa salahnya gitu. Jadi kalian sebaiknya gitu, kalau memotong itu memberi kode kepada lawan yang akan kalian potong. Nah yang ketiga itu, kalian harus paham tentang blank spot itu sendiri. Kalian harus paham di mana posisinya, di mana itu keberadaannya. Nanti takutnya kalian tidak terkontrol. Kalau kalian sudah paham, baik sebagai pengendara atau sebagai yang mau lewat kendaraan di depan, nah, ini ada monyet baru kalau istilah orang Padang, orang Minang. Nah jadi kalian harus paham ya, bagaimana cara mengatasi blank spot. Nah mungkin itulah paparan atau share pengalaman tentang blank spot. Jadi kalian harus paham. Jadi bawa motor atau mobil itu tidak asal-asalan gitu. Jadi kalian harus memahami bagaimana perilaku-perilaku dan juga area-area dalam berkendaraan. Nah ini adalah perbatasan antara Padang dan Solok. Sampai di sini dulu pemaparan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau kalian ada tambahan cara mengatasi atau menyikapi blank spot, silahkan di komen di bawah. Dan juga kalau kalian rasa ini penting, silahkan di share ke sosial media kalian. Dan yang pastinya kalian harus like, dan yang belum subscribe, bantu subscribe channel saya agar saya lebih semangat menyajikan konten-konten yang menarik lainnya. Sampai jumpa di motovlog Sumatera Barat, motospot dari kawasan Siti Jalawi, Kota Kabupaten Solok. Saya pamit. See you.